persembahan dari Sandra Tari kelompok 2 yang berjudul Timun Emas, yang beranggotakan Iqbal sebagai Buto Ijo dan Anissa sebagai Timun Emas. Ibu Timun Emas diperankan oleh Fitria dan sebagai Tuan Petapa diperankan oleh Dewi Anggraini. Selanjutnya Rosnani Revta Rohmi Yulia sebagai penari dan saya Teresia sebagai narata. Inilah kita saksikan Sandra Tari yang berjudul Timun Emas. Alkisah pada zaman dahulu kala hiduplah seorang janda yang bernama Mbok Sirni. Ia tinggal di sebuah desa kecil. Ia bekerja sebagai petani kecil. Ia menginginkan seorang anak agar dapat membantu dan menemaninya ia bekerja. Akhirnya pekerjaanku di ladang hari ini sudah selesai. Seandainya saya memiliki seorang anak, pasti saya tidak selelah ini. Suatu hari ia didatangi oleh seorang raksasa. Baiklah Tuan, saya setuju dengan persyaratan Tuan. Setelah 2 minggu kemudian, di antara buah ketimun yang ditanamnya, ada satu timun yang paling besar dan berkilau seperti emas. Wah, buah ini besar sekali. Baiklah, akan kubelah buah ini dengan hati-hati. Ternyata isi buah tersebut adalah seorang bayi yang sangat cantik. Wah, cantik sekali kamu, Nak. Mulai sekarang, Mbok akan memanggilmu Timun Emas, karena kamu berasal dari timun yang berwarna emas. Semakin hari, Timun Emas tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Semakin hari, Timun Emas tumbuh menjadi anak yang cantik jelita, dan ia pun lagi membantu ibunya. Ibu, saya pergi mencari kayu bakar dulu ya. Iya, hati-hati ya Nak, jangan pulang terlalu malam, nanti kamu tersesat. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang raksasa untuk menagih janjinya Mbok Sirni. Karena Mbok Sirni amat ketakutan, maka ia pun mengulur janjinya. Begini tuanku, saya punya saran. Maukah Anda datang ke sini 2 tahun kemudian? Saya yakin bila semakin dewasa, anak ini pasti semakin enak untuk disantap.
Sirni semakin sayang kepada Timun Emas. Namun setiap kali ia teringat akan janjinya kepada raksasa, hatinya pun menjadi cemas dan sedih. Bunda, ini sudah larut malam. Kenapa Mbok belum tidur? Dan kenapa Mbok tampak sedih? Apakah Mbok memiliki masalah? Tidak anakku, Mbok tidak memiliki masalah. Mari kita tidur, Mbok akan menceritakan sebuah dongeng untukmu. Terima kasih Bunda. Suatu malam, Mbok Sirni bermimpi agar anaknya selamat, maka ia harus menemui petapa di Gunung Kidul. Paginya, Mbok Sirni pun langsung pergi ke sana. Timun Emas, Mbok akan pergi ke Gunung Kidul untuk berapa hari. Bila kamu lapar, Mbok sudah menyiapkan nasi dan ikan asin goreng di dapur. Jangan kemana-mana ya, nanti kamu tersesat. Mbok, bolehkah saya ikut? Maaf anakku, kamu tidak dapat ikut Mbok. Kamu harus menjaga rumah kita. Baiklah Mbok. Setelah Mbok Sirni sampai di Gunung Kidul, ia menolong seorang yang hampir terjatuh ke sungai. Dan ternyata orang tersebut adalah seorang petapa. Terima kasih engkau telah menolongku. Ternyata engkau seorang yang murah hati dan baik. Aku berikan engkau 4 buah bungkusan kecil ini. Masing-masing di dalamnya terdapat biji mentimun, jarum, garam, dan terasi untuk menyelamatkan anakmu dari raksasa. Namun, ketika Mbok Sirni mau mengucap terima kasih, petapa tersebut pun menghilang begitu saja. Mbok Sirni pun pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, ia menceritakan semua kejadian kepada Timun Emas. Mbok, saya amat takut dimakan oleh raksasa itu. Dan juga saya takut berpisah dengan Mbok. Oh anakku, Mbok sangat menyayangimu dan takut kehilanganmu. Ini bungkusan Mbok berikan untukmu. Gunakan ini saat kamu berhadapan di raksasa itu. Sebelum ia itu berdoalah kepada Sang Pencipta untuk diberi perlindungan darinya. Baiklah Mbok, saya akan berusaha mengikuti saran Mbok. Paginya raksasa pun datang lagi untuk menagih janjinya Mbok Sirni. Anakku, cepat lari lewat pintu belakang rumah kita. Baiklah Bunda. Raksasa pun mengejarnya. Timun Emas pun teringat akan bungkusan, maka ditebarlah biji mentimun. Sungguh ajaib sekali. Ternyata hutan tersebut menjadi ladang mentimun yang amat lebat buahnya. Raksasa pun memakan buah tersebut, tetapi malah menambah tenaga raksasa. Lalu Timun Emas menaburkan jarum, dan sekejap tumbuhlah pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Dengan kaki berdarah, raksasa terus mengejar Timun Emas. Lalu Timun Emas pun membuka bingkisan garam dan menaburkannya. Seketika hutan menjadi lautan yang sangat luas. Dengan kesakitan raksasa dapat melewatinya. Yang terakhir Timun Emas pun menaburkan sebuah terasi. Seketika terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Akhirnya pun raksasa mati. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melindungi hamba-Mu. Akhirnya